Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja. Semoga semuanya lancar. Thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir, atau yang baru dengerin hari ini. Kalau misalkan lu mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, Apple Podcast, Spotify, dan Anchor. Dan gue thank you buat kalian semua yang udah nge-comment, udah nge-DM, udah segala macam yang kontak gue. Dan gue juga thank you buat yang udah donasi buat gue. Dan kalau misalkan kalian mau nge-support podcast gue dengan donasi, kalian bisa donasi lewat Saweria, yang udah gue kasih si link podcastnya di YouTube deskripsi di bawah. Hari ini adalah podcast yang dimana untuk podcast akhir bulan kita cari podcast yang santai-santai aja, yang dimana gue isinya cuma curhat doang. Yang dimana isinya gue cuman ngeluarin unek-unek doang, ngeluarin gibahan gue doang. Dan di hari ini tuh kalau misalkan lu lihat si judulnya adalah dimana gue tuh sangat sulit untuk percaya sama orang lain. Nah, mungkin lu mikir kayak ini anak sebenarnya di dalam hidupnya nggak pernah percaya sama apapun gitu, atau punya trust issue segala macem. Tapi mungkin nanti gue bakal jelasin lebih lengkapnya lagi. Tapi Jadi gini, si podcast gue hari ini tuh sebenarnya ada satu semacam lanjutan juga dari podcast gue yang udah lama banget. Gue lupa judulnya apa. Cuman pertama kali gue bikin podcast itu judulnya tuh tentang trust issue kalau nggak salah, atau apa ya. Gue agak lupa deh. Coba lu lihat deh di paling awal-awal. Pokoknya ini tuh lanjutan dari podcast itu, yang dimana gue pengen ngomongin tentang trust issue gue, atau kenapa sih kok gue agak susah untuk percaya sama orang lain. Gini, gue tuh pengen ceritain di podcast ini tuh kenapa sih gue tuh nggak bisa atau susah untuk percaya sama orang lain. Jadi gue tuh nggak bakal ngebahas tentang kenapa sih orang lain tuh susah banget untuk gue percaya atau gimana, enggak. Tapi gue cuma pengen ngejelasin aja kenapa kok gue bisa jadi susah untuk percaya sama orang lain. Jadi ngerti lah ya perbedaannya. Gue adalah seseorang yang, gue ceritain dulu ya background gue. Gue adalah seseorang yang dari dulu itu, dari zaman gue kecil itu, gue selalu berekspektasi tinggi sama orang yang istilahnya orang yang gue kenal lah istilahnya. Jadi intinya tuh gue tuh selalu berekspektasi dalam arti, let's say ketika lu kenal sama gue, anggaplah lu itu seorang kakak gue misalkan. Tiba-tiba lu ngomong ke gue kayak, nanti kita ke supermarket ya gitu. Dan ekspektasi gue tuh tinggi banget. Oh, nanti ke supermarket ngapain nih? Misalkan gue bakal dibeliin banyak makanan, gue bakal dibeliin beliin apa yang gue mau misalkan. Tapi kan kakak gue tuh cuman ngomong kayak, nanti kita ke supermarket ya. Yo, kita nggak tahu ke supermarketnya buat apa. Mungkin cuman buat dia nemenin dia belanja doang. Terus ya udah, gue nggak dapat apa-apa. Iya nggak? Dan gue adalah orang yang sangat berekspektasi tinggi sama orang lain ketika gue kecil. Sekarang udah enggak. Dulu tuh gue sering berekspektasi tinggi banget sama orang lain, dan gue tuh sering berekspektasi sama semua orang, entah itu keluarga, temen, atau kerabat, segala macam lah. Dulu gue selalu berekspektasi tinggi sama orang lain. Nah, sebenarnya lo mungkin mikir nggak sih kayak, kenapa sih kok gue tuh bisa sih kayak berekspektasi tinggi banget sama orang lain? Sebenarnya kan itu kan hal yang salah. Jadi gini, gue tuh adalah orang yang suka bermimpi sesuatu yang gue pengen capai, dan itu tuh mimpinya tuh selalu tinggi banget. Sampai-sampai orang tua gue tuh sering bilang ke gue kalau misalkan mimpi itu jangan ketinggian, karena takutnya gue sakit hati kalau misalkan gak kesampean. Dan itu tuh kayak udah biasa banget sampai detik ini. Gue masih selalu bermimpi sesuatu yang sangat amat tinggi. Dan itulah yang membuat gue itu selalu berekspektasi sesuatu yang sangat tinggi juga jadinya. Tapi itu dulu. Jadi ketika gue tuh selalu bermimpi yang tinggi, let's say gue pengen punya HP baru misalkan nih, ya. Terus tiba-tiba orang tua gue bilang, yuk nanti anterin ke toko HP misalkan. Dan disitulah ketika gue berekspektasi yang tinggi juga sama orang tua gue langsung mikir, wah nanti bakal dibeliin HP ya kayaknya gue.
gue bakal dibeliin HP yang paling mahal mungkin ya gitu. Dan itu tuh apa ya, kayak satu hal yang gue tuh sering lakukan waktu dulu zaman kecil. Dan ternyata akhirnya ujung-ujungnya ya ternyata cuma suruh nemenin buat benerin HP misalkan gitu. Ya abis itu kayak apa ya, itu tuh gue ngerasa ketika gue udah berekspektasi tinggi gitu ya, ketika gue ternyata menyadar kalau misalkan si ekspektasi gue itu salah, ketika gue nyadar kalau misalkan gue terlalu berharap ketinggian, ternyata abis itu gue tuh langsung ngerasa kayak apa ya, sakit hati, tau gak sih, kayak ngerasa kayak kecewa gitu. Tapi gue nggak tahu gue harus menyalahkan itu ke siapa. Dulu tuh gue selalu berpikir seperti itu, kenapa sih kayak apa yang gue ekspektasikan selalu salah gitu. Dan di situ tuh baru gue sadar waktu itu tuh, kayak gue langsung ngerasa kayak sebenarnya ada yang salah nggak sih sama cara berpikir gue, ada yang salah nggak sih cara gue dengan cara gue memandang sesuatu. Emang salah ya kalau misalkan gue berekspektasi. Dulu tuh pemikiran gue seperti itu, hingga akhirnya saking seringnya gue dikecewakan dengan ekspektasi gue terhadap orang lain, hingga akhirnya gue berpikir untuk berhenti untuk berekspektasi sama orang lain. Kenapa? Karena gue berpikir kayak orang itu bisa selalu berubah-berubah. Sekarang lu ngomong A, nanti lu bisa ngomong B. Besok lu ngomong C, tahun depan lu ngomong D. Iya nggak? Itu yang namanya manusia. Karena kita memiliki sesuatu hal yang dinamakan dengan emosi. Hari ini kita seneng, kita langsung ngomong sesuatu yang bikin orang lain seneng juga. Ketika bisa sedih, orang lain bakal ikut sedih kalau misalkan ngedengerin lu. Dan itulah ketika gue tuh sadar, mungkin ketika zaman gue SMA ya kalau nggak salah, SMA tuh gue udah mulai sadar kalau misalkan berekspektasi yang tinggi terhadap emosi manusia itu adalah sebuah hal yang sangat amat salah. Mungkin gue ceritain dulu ekspektasi apa aja sih yang gue ngerasa gue tuh kecewa gitu. Satu ekspektasi yang sangat besar ketika gue ngerasa kecewa adalah ketika gue berekspektasi kalau misalkan teman-teman gue itu bakal selalu membantu gue meskipun gue lagi kesusahan. Gue waktu zaman SMA itu gue berpikir seperti itu. Apakah teman-teman gue bakal membantu gue? Gue selalu berpikir, yes, teman gue pasti bakal bantu gue sesulit apapun itu. Dan ketika gue kelas 3 SMA, gue ingat banget gue tuh butuh bantu sama satu teman gue. Dan teman gue itu dulu tuh gue sempat deket sama dia. Gue sering ngeraktir dia, gue sering makan sama dia bareng, dan teman gue juga apa istilahnya, ya semacam itulah. Dan ketika gue kelas 3 SMA itu something fucked up happen gitu. Ketika gue kelas 3 itu, gue tuh ngebantu dia, dan tiba-tiba gue butuh tolong dia. Bener-bener satu pertolongan yang sebenarnya lu nggak harus ngeluarin duit, ngerti gak sih? Gue cuma butuh minjem satu alat dia doang untuk membantu pekerjaan gue. Dan ternyata dia nganggep kalau misalkan apa yang gue lakukan itu bakal ngerusak peralatan dia gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak seakan-akan kayak gue tuh bakal membawa bencana gitu kalau misalkan dia nolongin gue. Dan di saat itu sampai sekarang, sampai detik ini ya, gue masih gak bisa maafin dia loh. Bukan yang gue dendam atau gimana, cuman gue masih gak habis pikir. Ternyata ada orang yang dimana gue tuh selalu ngebantu dia tuh, ternyata dia gak mau bantu gue balik gitu. Dan pas gue mikir-mikir lagi, apakah ini tuh full kesalahan ada di orang tersebut? Dan abis itu gue langsung sadar, ketika gue kelas 3 itu, gue langsung sadar kalau misalkan yang salah itu bukan dia, tapi gue. Yang salah itu gue, kenapa gue berekspektasi yang tinggi sama dia, kenapa gue harus nemenin dia hanya untuk berekspektasi dia untuk melakukan hal yang sama dengan gue. Dan dari situlah gue mulai berhenti untuk ngobrol sama dia. Serius, kayak bukannya gue kesal atau dendam sama dia, bukan, tapi karena salah gue sendiri yang dimana gue tuh berekspektasi memiliki teman yang bakal memberikan timbal balik yang sama ke elu gitu. Dan itu merupakan satu hal yang apa ya, yang gue pelajari dalam hidup gue sampai saat ini. Gue pernah ngedengerin satu quotes dari Instagram. Dia tuh gue tuh lupa, dia tuh kalau nggak salah dia rapper deh, kalau nggak salah di Amerika. Dia bilang kalau misalkan gak semua orang di dalam dunia ini tuh masuk ke dalam hidup lu untuk membantu lu. Ada beberapa manusia yang masuk ke dalam hidup lu itu untuk mengambil apa yang lu sudah punya, untuk mengambil apa yang lu sudah kerjakan, dan abis itu dia bakal ninggalin lu. Ya dia bakal ninggalin lu aja gitu, dia gak bakal peduli lagi sama lu. Beberapa orang diciptakan untuk menjadi seperti itu.
Dan mungkin lu adalah salah satunya, kita nggak tahu, dan lu mungkin tidak sadar seperti hal tersebut gitu. Tapi gini loh, maksud gue, ekspektasi terhadap emosi manusia itu sangat salah. Ekspektasi yang berlebihan terhadap seseorang, orang lain, even itu keluarga lo, itu sangat salah. Gini deh, sorry kalau misalkan kalimat gue agak vulgar di sini, tapi gini deh, lu tau gak sih ada berita-berita di luar sana di Indonesia yang dimana ponakannya sendiri aja bisa aja diperkosa sama pamannya sendiri loh. Pamannya sendiri yang bener-bener kenal, omnya sendiri, dia merkosa keponakannya. I mean like, lu gak bisa 100% ekspektasi semua family member atau anggota keluarga lu di dalam rumah lu itu adalah orang baik, adalah orang yang bakal ngejaga lu selamanya. Belum tentu. Yang namanya manusia itu segala macam yang yang mereka pikirkan hari ini tuh bakal berbeda di hari esoknya. Yang namanya emosi manusia itu bisa berubah-ubah setiap saat secara cepat. Itulah kenapa gue tuh selalu mikir untuk pengen mempercayai segala macam hal. Gue tuh pengen percaya segala macam itu hanya untuk diri gue, hanya kepada diri gue sendiri. Itulah kenapa gue berhenti untuk mempercayai orang lain. Dan ketika gue berhenti mempercayai orang lain, gue jadi ngapa-ngapain tuh sendiri aja. Gue mau ngapain sendiri, misalkan gue pengen makan di luar, misalkan gue pengen beli makan di restoran, misalkan ya gue pergi aja sendiri. Atau enggak gue pengen bikin bisnis, gue pengen bikin sesuatu yang kayak misalkan podcast ini, atau enggak gue pengen bikin sesuatu yang pengen gue kerjakan, ya itu gue kerjain sendiri aja gitu. Dan bukan karena gue nggak percaya sama temen ya, tapi yang namanya orang lain itu hari ini bisa setuju sama lu, besoknya bisa nggak setuju sama lu. Dan itu yang bikin gue kayak menghabiskan tenaga sama effort untuk mikir, dan effort untuk tenaganya lah istilahnya. Itu tuh yang bikin gue tuh banyak pikiran, yang bikin gue tuh kehabisan tenaga gitu. Itulah kenapa gue mulai berhenti untuk ekspektasi berlebihan sama orang lain, dan mulai untuk kerjain segala sesuatu sendiri. Nah, mungkin lo berpikir kayak, wah enak juga ya hidup kayak lo, nggak terlalu percaya sama orang lain, tapi cuma percaya sama diri sendiri. Well, nggak baik dan nggak buruk sih. Maksudnya ngerti gak sih, kayak ada baiknya ada buruknya juga gitu. Dua-duanya itu bener-bener seimbang menurut gua. Mungkin baiknya adalah gini, lu nggak bakal banyak pikiran untuk ngurusin hidup orang lain, yang dimana bakal ada banyak perbedaan pendapat misalkan, atau enggak ketika lu ekspektasi sama orang lain lu langsung kecewa. Itu baiknya seperti itu. Tapi kalau buruknya apa? Buruknya adalah ketika lu berhenti meminta tolong sama orang lain. Ketika lu nggak bisa meminta tolong, lu nggak bisa cerita-cerita sama orang lain, lu nggak bisa mencurahkan apa yang lu punya di dalam diri lu, itu kan jadinya sesuatu hal yang buruk, ya nggak? Karena gimana pun juga manusia butuh orang lain gitu. Dan itulah satu hal yang sampai detik ini tuh gue coba untuk seimbangin lah di dalam hidup gue. Istilahnya kayak, ya gue boleh gitu gak percaya sama orang lain, gue boleh gak banyak ekspektasi sama orang lain, tapi one day, suatu saat gue juga harus meminta tolong sama orang lain. Tahu gak kenapa? Alasannya bukan hanya karena supaya kerjaan gue semakin mudah, tapi gue jadi bisa tahu mana orang yang bisa gue percaya sebagai teman gue, mana yang enggak, mana orang yang fake, mana orang yang cuman butuh di depannya doang tapi di belakangnya nggak mau, mana orang yang benar-benar tulus ngebantu lo. Dan sekarang itu gini ya, kalau misalkan lo ini kan ada beberapa nih ya, gue tahu ada beberapa dari lo semua yang ngedengerin podcast gue itu nge-follow sosial media gue yang Instagram, yang main IG gue. Kalau misalkan lo nge-follow IG gue yang first IG itu ya, bukan yang depan layar podcast, lu pasti ngeliat gue tuh nge-upload konten-konten itu banyak banget kan. Dan kenapa gue berani untuk nge-upload konten meskipun teman-teman gue ada beberapa yang gak suka dengan konten gue, yaitu alasannya karena untuk menyortir teman-teman gue, mana sih yang dia tuh masih menerima gue sebagai seorang content creator sekarang, mana yang enggak gitu. Dan mungkin lo berpikir kayak, ya nggak gitu dong Jos, mungkin mereka keganggu sama apa yang lo share. That's the point gitu. Ada beberapa orang yang meskipun dia nggak terlalu suka dengan podcast gue dan konten gue, dia tetap nge-follow gue kok. Dia tetap ngeliat konten gue gitu. Dia tetap ngeliat story gue meskipun dia agak keganggu. Dan ada juga orang-orang yang dia tuh emang udah keganggu banget, meskipun kita teman deket dari zaman dulu, tapi dia nggak bisa ngehargain gue. Dia nggak suka dengan apa yang gue lakukan, akhirnya dia nggak unfollow gue
gitu. Dan apakah gue berekspektasi semua orang nge-follow gue dan nge-like postingan gue? Tentu tidak. Gue tidak berekspektasi sama sekali. Gue nggak peduli banget mereka ngelihat story gue atau enggak. Yang gue peduliin adalah gue ngasih info ini untuk orang-orang yang emang benar-benar butuh doang gitu. Gue nggak terlalu peduli sama orang yang emang dia nggak peduli sama podcast gue atau konten gue gitu. Gue cuma peduli sama orang yang dia suka sama konten gue. Dan syukur alhamdulillah dan puji Tuhan gitu ya, ternyata ada aja beberapa orang yang emang masih ngedengerin dan membaca dan melihat konten gue di Instagram. Dan itulah yang gue consider sebagai teman yang memang bisa menghargai gue dan mau istilahnya dapat informasi yang di exchange dari otak gue melalui sosial media. Dan sekarang itu gue itu lebih sering berekspektasi sama diri gue sendiri. Gue sering bermimpi yang tinggi dan ekspektasi tinggi sama diri gue sendiri. Let's say kalau misalkan gue ingin menciptakan sesuatu yang baru di dalam podcast atau di dalam konten gue selalu berekspektasi ke dalam diri gue, lu harus bisa mencapai target sekian misalkan. Dan ketika ketika ternyata ekspektasi gue tidak tercapai, ya gue tidak kecewa sama orang lain. Dan gue cuma kecewa sama diri gue sendiri, yang dimana kekecewaan terhadap diri gue sendiri itu bisa diubah menjadi sebuah semangat untuk bekerja lebih keras lagi dari sebelumnya. Dan itu adalah hal yang menurut gue justru lebih baik dilakukan oleh gue di dalam hidup gue. Ya mungkin ada beberapa orang di antara lo semua yang tidak cocok dengan analogi gue, tidak cocok dengan apa yang gue lakukan tersebut, tapi itu yang tadi gue ceritain itu bener-bener bermanfaat dan berguna dan bekerja dalam hidup gue gitu. Ketimbang gue itu ya ekspektasi sama orang lain berlebihan, dan ketika ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gue, akhirnya gue bisa musuhan sama orang itu, atau kan gue jadi kesel sama orang itu, kan jadinya nggak asik ya nggak sih gitu. Nah sebenarnya enaknya apa sih kalau misalkan gue ekspektasi sama diri gue sendiri? Enaknya tuh gini loh, enaknya tuh adalah ketika lo itu bisa punya percaya diri yang sangat tinggi. Karena ketika lu ekspektasi sama diri lu sendiri, otomatis lu harus memberikan all the best dari diri lu, ya nggak sih? Dari situlah ketika gue itu bisa menghilangkan rasa anxiety, rasa insecure, dan rasa tidak percaya diri dalam hidup gue untuk mencapai apa yang gue mau. Supaya apa? Supaya ekspektasi gue terhadap diri gue sendiri bisa terpenuhi, bisa fulfill lah istilahnya. Dan habis itu mungkin yang lainnya, gue mungkin bisa lebih sedikit kecewa terhadap orang lain ya. Karena gue kan lebih percaya sama diri gue sendiri, jadi gue lebih sering kecewa sama diri gue sendiri aja gitu, ketimbang sama orang lain gitu. Nah, jadi yang terakhir dari podcast gue hari ini, dari curhat-curhatan gue hari ini, menurut gue jangan 100% percaya dan ekspektasi sama orang lain sih, menurut gue ya. Karena apa yang orang lain pikirkan itu belum tentu sama dengan apa yang lo pikirkan. Dan yang namanya manusia itu hari ini bilang A, besok bisa bilang B. Lu nggak bisa ngeprediksi apa yang bakal terjadi sama masa depan si orang tersebut gitu. Jadi lebih sering lah untuk percaya sama diri lu sendiri dan ekspektasi sama diri lu sendiri. Mungkin hari ini gue kebanyakan ngomong ekspektasi ya, makanya kayak gue agak susah ngomongnya. Terus sorry banget kalau misalnya podcast hari ini agak sedikit juga agak pendek lah istilahnya si durasinya. Karena jujur hari ini juga gue habis bikin podcast yang sebelumnya, satu hari gue langsung kebut 2 podcast, jadi agak capek ya ngomong. Mungkin gitu aja untuk podcast curhat hari ini. Apalagi ya, gue pengen mungkin untuk lo semua di hari ini, gue pengen kalian mulai mempercaya diri kalian sendiri. Jangan terlalu banyak berharap sama orang lain, karena kalau sama orang lain ya, kalau misalkan gak kesampean, itu sakit hatinya lebih sakit ketimbang gak kesampean gara-gara lo percaya sama diri lo sendiri sih. Percaya sama gue, itu udah gue lalui berkali-kali, entah itu dalam urusan keuangan, bisnis, pacaran, dan segala macam. Wah, kalau misalkan lo terlalu berharap sama orang lain tuh bener-bener kayak sakit sih kalau misalkan gak kesampean gitu. Jadi gue harap semoga apa yang gue bilang, apa yang gue ceritain hari ini bisa nyampe lah ke hidup lu gitu, bisa benar-benar berguna buat hidup lu. Dan sampai sini aja curhatan hari ini. Mungkin kedepannya gue bakal bikin podcast yang selanjutnya yang beda-beda lagi, yang lebih
diverse lagi sih temanya. Dan kalau misalkan lo ada saran, coba kasih di kolom komen. Jangan malu, jangan takut, atau nggak di DM juga nggak apa-apa. Jadi gitu aja. Thank you buat kalian semua yang udah support podcast gue ini. Gue sangat thank you buat kalian semua. Dan mungkin ketemu lagi bukan mungkin sih, udah pasti. Sampai ketemu lagi di podcast Depan Layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.